Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Horas, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebelum kita beraktivitas pada satu hari ini, lebih baik adanya kita mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita yang terambil dari Amos pasal 5 ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu persis kalau kita baca di ayat yang kelima, di mana bangsa Israel ketika pada zaman Nabi Amos, mereka mencari Tuhan dengan cara pergi ke Betel, pergi ke Gilgal, bahkan menyeberangi sampai ke Berseba. Mereka percaya, mengimani bahwa ketika mereka ingin mencari Tuhan, mereka harus pergi ke sana. Akan tetapi, ketika mereka pergi untuk mencari Tuhan, kata mereka pergi ke Betel, ke Gilgal, ternyata itu hanya formalitas belaka saja. Itu hanya kebiasaan-kebiasaan mereka saja yang sudah turun-temurun untuk melakukan hal demikian. Sehingga pada intinya fokus utama mereka bukan mencari Tuhan, hanya kata-kata saja yang mengatakan mereka mencari Tuhan. Seperti layaknya kita Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita melihat, kita merenungkan kehidupan kita. Ketika kita mengatakan saya datang ke gereja untuk mencari Tuhan, apakah benar-benar kita mencari Tuhan? Karena saya melihat sudah banyak orang Kristen yang hanya berkata-kata yang manis, mencari Tuhan. Tetapi ketika mereka sampai ke gereja, ternyata ada beberapa tipe jemaat yang tidak mencari Tuhan sebenarnya. Mungkin hanya kebiasaan saja. Bagi kaula muda, anak muda-mudi zaman sekarang Kristen, mungkin saja mereka datang ke gereja, mereka hanya karena formalitas kebiasaan, atau karena dipaksa oleh orang tuanya. Bukan jati dirinya yang mengatakan saya harus mencari Tuhan ke gereja. Atau ada sebagian tipe jemaat yang datang ke gereja hanya untuk kongko-kongko, berkumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, menggosip bahkan di gereja. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini haruslah kita rubah di dalam kehidupan kita. Motivasi kita datang ke gereja itu haruslah seperti yang dikatakan firman Tuhan. Carilah Dia. Dan ada tipe jemaat yang benar-benar seperti yang dikatakan firman Tuhan ini. Ketika dia datang ke gereja, dia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Itulah yang mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya pernah mendengar salah seorang pendeta pernah berkata, ilustrasinya di dalam khotbahnya, dia pernah bertanya kepada jemaat, kenapa kalau Bapak saya lihat kalau saya berkhotbah, asal saya lihat saya ketika berkhotbah Bapak selalu tidur. Apa jawaban Bapak itu? Sungguh sangat unik, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jawabannya demikian, ya Pak Pendeta, saya di rumah nggak bisa tidur Pak Pendeta. Di gereja ini enak kali tidur, seakan-akan ada yang mendongeng ketika pendeta itu berkhotbah, seakan-akan dia mendengarnya itu seperti dongengan. Inilah yang salah Bapak Ibu Saudara-saudari. Maka dari itu, tanyakan dulu hidup kita, tanyakan diri kita, apakah benar-benar saya mencari Tuhan di gerejanya, di baitnya? Kalau kita benar-benar mencari Tuhan, maka dengarkanlah firman Tuhan dan lakukanlah itu di dalam kehidupan kita. Agar apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Agar seperti yang dikatakan firman Tuhan, agar kita berbahagia. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kehidupan kita, tujuan hidup kita hanya satu Bapak Ibu Saudara-saudari,
yaitu agar kita hidup bahagia, sukacita. Bahagia dan sukacita yang bagaimana? Bahagia dan sukacita bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan bersama-sama dengan firman Allah di dalam kehidupan kita. Kita sampaikan hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ingat motivasi kita. Apakah motivasi kita benar-benar sudah mencari Tuhan dalam kehidupan kita? Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa bangun dari tempat tidur kami Tuhan, menghirup udara segar dan merasakan kasih karunia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami ingin melakukan segala pekerjaan kami pada satu hari ini. Engkau yang menemani kami, menjaga kami Tuhan, dan selalu memberkati kehidupan kami, agar kami selalu bersuka cita dalam hidup ini. Tuhan, firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami arti dari motivasi kami mencari Engkau Tuhan. Kiranya Engkau melalui Roh Kudus-Mu selalu mengingatkan kami agar benar-benar motivasi kami di dalam kehidupan kami untuk mencari kebahagiaan adalah dengan firman-Mu yang benar itu Tuhan. Kami sampaikan hidup kami, jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kalaupun dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau mau untuk menjamah tubuh mereka. Buang jauh-jauh segala penyakit dari tubuh mereka Tuhan, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan yang daripada Engkau Tuhan. Kami sampaikan jemaat-Mu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Ampunkan itu agar kami layak berada di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kuduslah yang memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan kita. Carilah Tuhan, itu adalah motivasi kehidupan kita.